Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Tujuan dari adanya akuntabilitas tidak lain dan tidak bukan adalah agar terwujudnya nilai-nilai publik. Terdapat 4 dimensi akuntabilitas, mencakup kejujuran dan hukum, program, kebijakan, dan proses. Fungsi akuntabilitas dalam nilai-nilai ASN sangatlah luas, mencakup fungsi demokratis, konstitusional, dan peran belajar. Guna mencapai fungsi-fungsi tersebut, maka dibuatlah mekanisme akuntabilitas ASN yang terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kerja. Seorang ASN diharapkan memiliki nilai akuntabilitas, yang artinya ASN mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, melayani warga secara adil, serta konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas dalam kehidupan ASN dapat berupa: pertama, menyimpan dengan baik nota maupun kwitansi atas penggunaan dana kas kantor. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban dari penggunaan uang milik negara. Kedua, penerapan online single submission. Dengan adanya OSS, maka segala bentuk aktivitas administratif tercatat dan mudah dilacak oleh sistem. Hal ini memungkinkan keterbukaan informasi, transparansi proses birokrasi, dan kemudahan akses terhadap informasi publik. Ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Hal ini bersifat wajib, karena setiap perbuatan ASN harus bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, melaporkan pelanggaran kode etik dengan mekanisme whistleblower. Mekanisme ini memudahkan pelaporan pelanggaran. Pelaporan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bertujuan yang positif guna kemajuan organisasi. Kelima, bekerja secara profesional. Profesional dalam bekerja juga merupakan wujud dari nilai akuntabilitas. Seorang ASN melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan yakin bisa mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Keenam, tidak terlibat politik praktis. Karena pada dasarnya ASN adalah pelayan publik yang harus terlepas dari kecenderungan politik praktis agar dapat adil dan bijaksana dalam melaksanakan tugas pelayanan publiknya. Anti korupsi. Asal kata korupsi dalam bahasa Inggris adalah corruption, korup. Dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti busuk, palsu, suap. Lalu, apa itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mengapa seseorang bisa melakukan korupsi? Berikut penyebab seseorang melakukan korupsi. 1. Penegakan hukum tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Ia tidak ingin urusan dunia merusak hubungan dengan Tuhannya dan akan menjadi beban bagi kehidupan setelah dunia. Sehingga seorang aparatur sipil negara harus memulai membangun semangat yang luar biasa untuk mengingat Tuhan dan katakan tidak pada korupsi. Semangat tersebut merasuk ke seluruh tubuh, mengalir dalam setiap aliran darah dan tarikan nafas, sehingga setiap tarikan nafas adalah simbol ingat dan tidak ada ruang dan waktu sedikit pun untuk korupsi. Semangat untuk tidak melakukan korupsi bagi seorang aparatur sipil negara melakukan kegiatan anti korupsi. Implementasi kegiatan anti korupsi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak menyelewengkan dana atau tidak melakukan markup. Penyelewengan dana dapat dilakukan misalnya dengan belanja tidak sesuai dengan RAB atau rencana anggaran belanja, sehingga
Kegiatan tidak menyelewengkan dana berarti melakukan pengeluaran biaya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, terutama dalam proyek sesuai dengan rencana. 2. Tidak melakukan dan tidak menerima suap seperti mempercepat pembuatan KTP atau pembuatan SIM dengan cara menembak. Ketiga, melaporkan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jika kita mengetahui terdapat ASN yang melakukan gratifikasi, kita dapat melaporkan gratifikasi tersebut kepada kantor KPK atau melalui unit pengendalian gratifikasi UPG di masing-masing instansi. 4. Datang ke kantor tepat waktu. Selintas mungkin sulit menghubungkan kebiasaan ini terlambat datang ke kantor dengan tindakan korupsi, tapi kita tidak boleh menyepelekan kebiasaan tersebut. Korupsi tidak hanya berwujud uang, melainkan juga waktu. Tidak membolos setelah cuti bersama libur hari raya. Tidak membolos setelah cuti bersama libur hari raya adalah salah satu tindakan anti korupsi yang dapat dilakukan oleh ASN. Saat ini juga niatkan pada diri kita untuk anti korupsi dan berusaha membangun integritas diri, keluarga, organisasi masyarakat, dan bangsa. Niat tersebut akan semakin menguat dan berubah menjadi energi yang selalu menyemangati dan membuat komitmen untuk bergerak memberantas korupsi.